Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah Jumat yang singkat ini, saya akan beri judul visi dan misi penciptaan manusia di muka bumi ini bertepatan dengan 1 Muharram 1445 Hijriah. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 57, surat Al-Hadid ayat 25, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Yang artinya, sesungguhnya telah kami utus rasul-rasul kami atau para rasul kami dengan keterangan yang jelas, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan al-mizan, yang ditimbangan, yakuman nasu bil qisti, supaya manusia menegakkan keadilan. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid, dan kami turunkan besi sebagai sesuatu yang dahsyat, wa manafi'u lin-nas, dan juga memberikan manfaat kepada manusia. Wa liya'lama Allahu man yansuruh, dan Allah mengetahui siapa saja yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya dengan cara yang gaib. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha agung. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kita ketahui berdasarkan surat 2 ayat 30 adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Namun pemimpin mempunyai syarat, yaitu hendaklah dia amanah, dia adil. Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan perintahnya kemudian diikuti oleh manusia sebagai makhluk ciptaannya, dan manusia melaksanakan tugas dan kewajibannya secara adil, maka Allah pasti akan mendukungnya. Tetapi ketika manusia tidak melaksanakan tugas yang diemban dan dia khianat, maka Allah pasti akan menyiksanya. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan manusia itu sendiri, supaya manusia menjadi manusia yang sempurna. Bagaimana cara manusia itu menjadi diri mereka sempurna? Ada 2 cara. Yang pertama, manusia itu ialah bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah mengetahui, Allah melihat dia ketika dia berada di tempat yang Allah inginkan, dan Allah tidak melihat dia ketika dia berada di tempat yang tidak diinginkan. Maksudnya ketika apa yang diminta Allah dikerjakan, maka manusia berada di tempat yang Allah inginkan. Tetapi ketika manusia melanggar peraturan Allah, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka manusia menempatkan dirinya di tempat yang tidak Allah inginkan. Memang manusia mempunyai hak pilih, tetapi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ingin mengangkat derajat manusia setinggi-tingginya supaya mereka menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang mendapatkan keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Bagaimana manusia itu akan menjadi selamat? Yaitu dengan cara manusia mendapatkan ilmu pengetahuan. Manusia dapat mengerti ketika manusia tahu dirinya, kapan dia diciptakan, di mana dia diciptakan, untuk kemana dia akan kembali, maka manusia itu akan mengetahui jalur-jalur apa yang ditentukan kepadanya. Ketika
dengan yang batil. Wa anzalna ma'ahul kitaba wal mizana. Allah ciptakan manusia tidak untuk hal-hal yang sia-sia. Visi penciptaan manusia adalah sama dengan visi dan misi penciptaan para nabi, yaitu dijadikannya untuk menegakkan keadilan. Bagaimana manusia bisa melaksanakan atau menegakkan keadilan? Yang pertama, manusia bisa mengekang hawa nafsunya, bisa dapat mengetahui membedakan mana yang hak mana yang batil, yang justru itu dengan adanya ilmu pengetahuan. Ketika manusia bertakwa kepada Allah, Allah tambah ilmunya, Allah tambah. Dia bukan hanya bisa melihat kehidupan sekarang, tapi dia akan dapat memprediksi dan melihat dengan bimbingan Allah dalam kehidupan di masa yang akan datang, yakni kehidupan di akhirat nanti. Apakah dia termasuk golongan yang selamat atau termasuk golongan yang celaka? Oleh sebab itu, ketika manusia bisa mengkontrol hawa nafsunya, sebagaimana di dalam surat 7 ayat 176 Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 176, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa law syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wa ittaba'a hawahu famathalahu kamathalil kalbi in tahmal 'alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kalau tadi kehendak, kalau tadi berkeinginan tadi angkat derajat manusia setinggi-tingginya dengan ayat-ayat kami. Manusia diangkat derajatnya tinggi ketika dia mempunyai ilmu pengetahuan dan dia mengetahui tentang perkara yang gaib dengan bertakwa kepada Allah. Dia akan mengetahui masa depannya sekarang dan akan datang dengan mengikuti ayat-ayat Allah, dengan mengikuti kejadian manusia, dengan membaca alam semesta ini, dirinya dan juga apa yang tertulis di dalam Alkitab yang bersamanya. Walakinnahu akhlada ila al-ard, tapi manusia kebanyakan mayoritas tidak mau diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Wattara hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Famasaluhu kamasalil kalb, maka Allah anggap orang seperti ini yang tidak mau diangkat derajat setinggi-tingginya dan dia mengikuti hawa nafsunya yang rendah, Allah anggap seperti anjing. Famasaluhu kamasalil kalb in tahmil 'alaihi yalhas, apabila diberikan anjing itu sesuatu, dia akan menjulurkan lidahnya. Apabila yalhas, apabila ditinggalkan, dibiarkan, dicuekin, dia pun akan menjulurkan lidahnya. Manusia yang tidak bersyukur diberikan nikmat oleh Allah begitu banyak, dia tidak mengerti siapa yang memberi nikmat. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, itulah sebagai tanda bagi orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang tidak tahu hakikat penciptaannya, yang tidak tahu bahwa hidupnya itu mempunyai visi dan misi, sebagaimana para nabi mempunyai visi dan misi untuk menegakkan keadilan. Sebelum dia menegakkan keadilan, dia mesti menguasai hawa nafsunya supaya tidak menjadi seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam surat 7 ayat 176 tadi. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, itulah tanda-tanda kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah berita ini, ceritakanlah kepada manusia, sampaikanlah dengan jelas supaya mereka berpikir, supaya mereka mengetahui bahwa mereka diangkat oleh Allah derajat setinggi-tingginya ketika mereka berilmu pengetahuan dan mereka bertakwa, sehingga manusia menjadi manusia yang sempurna. Setelah sempurna di dunia, dia akan kembali kepada Allah, dia akan bisa menegakkan keadilan di muka bumi dengan dia dapat menguasai hawa nafsunya sendiri dan dia membentuk dirinya serta membentuk masyarakatnya. Dan ketika dia kembali kepada Allah, dia akan menjadi manusia yang sempurna, manusia yang berbahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridha dan diridhoi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-Ku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surga-Ku. Di dunia adil selamat, di akhirat mendapat surga yang telah dijanjikan Allah kepada manusia yang tahu diri, yang tahu kapan waktunya dia jadi khalifah dan kapan waktunya jadi hamba Allah sebagai Allah abdus saleh, hamba Allah yang saleh, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para anbiya dan aulia, dan juga yang diperjuangkan oleh diri kita dan bangsa kita oleh Soekarno dan pemimpin Republik Islam yang lainnya. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan hikmah dari mukhalaf ini, selain sebagai tahun baru Hijriah, sebagai bahan evaluasi kita untuk lebih baik daripada tahun yang akan datang. Tapi kita ingat
manusia harus tetap mengikuti jalan yang lurus sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat 6 ayat 163, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah agar kamu bertakwa. Ingat bahwa Rasulullah SAW sebelum meninggal dia selalu khawatir dengan umatnya. Kenapa? Karena kasih sayang Rasulullah pada umatnya, karena kebanyakan mayoritas umatnya telah keluar daripada jalan Islam, telah keluar daripada bimbingan Al-Quran, telah keluar daripada sunnah Rasul, dan dia tidak mengikuti, sehingga Rasul mengingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati, supaya kita tetap mendapatkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan keadilan di bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita selalu ingat akan tugas dan kewajiban kita, sehingga kita menjadi manusia yang selalu waspada, yang selalu evaluasi diri, sehingga kita termasuk orang yang selamat baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.